Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon perhatian, acara Mentoring Class Series 2 MGMP Politeknik Sahid Jakarta akan segera dimulai. Kepada para peserta, kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung demi kelancaran acara ini. Hadirin para peserta yang kami hormati, perkenalkan, saya Mahalita selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat siang, selamat datang di ruang virtual dalam acara Mentoring Class Series 2 dengan tema Business Plan. Yang terhormat, Bapak Hendro Sojadi selaku mentor, jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, dan para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta Zoom untuk tetap berada pada Zoom meeting, dan jika para peserta memiliki pertanyaan, mohon mengacungkan tangan atau mengisi chat box pada Zoom meeting ini. Hadirin yang terhormat, sebelum kita masuk ke dalam acara utama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Hendro Sojadi, sebelumnya saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Chef Hendro. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Ibu? Baik, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bapak, saya akan membacakan biografi Bapak terlebih dahulu. Seperti yang ada di layar, Chef Hendro, he offering over 25 years of progressive experience with outstanding management skill over a cross section of hotel industry and expertise in directing, managing, and contributing leadership of the food and beverage operation with HACCP regulation. He has experience as corporate executive chef and act at food and beverage director for whole operation for 50-unit hotel. Food director program, Top Chef Indonesia 2013 at SCTV, food stylist, chef coordinator, food production, lecturer, culinary expert as at some talk show, ambassador of Indonesian authentic cuisine, and now as a founder and managing director, Chef Hendro and Associate, food and beverage consultant and management, and as Chief Culinary Officer PT Koki Kit Indonesia Technology. Baik, kepada Chef Hendro, saya persilakan untuk menampilkan pemaparan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Selamat siang, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali walaupun melalui online ya. Jadi mudah-mudahan pemaparan hari ini, materi yang saya paparkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat juga buat orang lain. Jadi itu aja dari saya.
Bisa langsung atau masih tunggu lagi, Bu? Boleh Pak, boleh langsung dimulai saja. Oke, jadi untuk materi hari ini, kenapa saya mengambil tentang materi yang saya bawakan adalah kewirausahaan. Ya, udah bisa lihat semua itunya, slide show-nya. Sudah Bapak sudah muncul. Bisa, Pak. Jadi materi ini adalah kewirausahaan, hospitality dan kepariwisataan. Tapi yang lebih detailnya adalah kita lebih masuk ke dunia hospitality. Jadi untuk materi ini ada beberapa yang akan saya jabarkan sebelum kita mulai. Oke, jadi sebenarnya kewirausahaan atau bahasa kerennya yang sekarang lagi ini di dunia teknologi adalah entrepreneurship. Jadi tujuan materi ini saya share ke teman-teman semua, rekan-rekan semua adalah pertama agar rekan-rekan dapat mengetahui tentang apa sih arti kewirausahaan. Yang kedua adalah ciri-ciri kewirausahaan. Yang ketiga, pembuatan bisnis plan dan penerapannya. Yang keempat adalah cara bekerja yang baik dan benar. Oke, ini adalah 4 poin yang saya harapkan selesai materi ini kita semua mendapat 4 poin tersebut. Jadi boleh tanya Bu, nanti untuk sesi tanya jawabnya setelah selesai pemaparan semua atau pada saat pemaparan bisa dipotong untuk tanya Bu? Mungkin nanti pada saat setelah sesi materi kali ya Pak. Oke, siap. Boleh, Bu, boleh. Silakan Pak. Oke, jadi yang poin pertama adalah kita sebelum masuk ke materinya, bisnis plan. Jadi ini ada sedikit kita sharing apa sih kewirausahaan. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu seperti apa sih kewirausahaan. Jadi kalau boleh jujur adalah ini merupakan gabungan dari beberapa kata. Jadi antara wira dan usaha. Jadi di sini masing-masing mempunyai kata yang bisa dibilang elemen yang membuat kita tuh untuk tidak pernah berpikir tentang cukup gitu. Jadi harus terus bisa menerima tantangan, mau menerima tantangan gitu. Jadi kalau di sini bilang adalah wira berjuang, berani dan berwatak agung, budi luhur. Usaha adalah bekerja, berbuat amal dan berbuat sesuatu. Jadi sebenarnya kewirausahaan ini adalah gabungan dari dua elemen yang menggabungkan menjadi satu kesatuan yang bisa menghasilkan satu tujuan. Jadi tujuan itu tadi tujuan yang mulia untuk membuat satu usaha, membuat satu produk yang bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Oke, jadi ini ada beberapa poin. Poin pertama adalah memiliki keberanian dan daya kreasi. Sebentar. Ya, jadi seorang wirausaha itu orang tersebut tuh harus mempunyai istilahnya satu poin dulu gitu, bahwa dia berani untuk berada di posisi yang tidak nyaman. Karena pada saat orang itu sudah punya satu poin untuk berani melangkah, dia sudah memikirkan apa sih akan terjadi. Maka disebut dengan memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Kemudian yang poin kedua adalah yang B, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai semangat yang bisa dibilang melebihi dari orang-orang yang biasa ini. Karena dalam dunia wirausaha tuh bisa dibilang jatuh bangun sampai terpuruk pun tuh mereka harus tetap bisa berdiri kembali dan juga harus punya kemauan yang keras untuk bisa menghasilkan suatu hasil yang baik. Jadi kalau di sini ciri adalah dalam membangun bisnis harus diikuti dengan semangat tinggi dan kemauan keras. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan pasti membawa hasil. Ini yang B. Kemudian yang C adalah memiliki daya analisa yang tinggi. Tadi saya bilang. Jadi nggak hanya dia berani, nggak hanya dia pintar, nggak hanya dia semangat, tapi dia juga harus mempunyai perhitungan gitu, atau bahasa kerennya saya bilang dengan analisa. Karena analisa ini bisa menjadikan satu barometer atau satu ukuran apa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu atau
hanya sekedar buang-buang waktu gitu. Makanya seorang wirausahawan tuh harus dapat dia menganalisa. Contohnya zaman sekarang ini kira-kira apa sih yang cocok untuk kita bangun dengan kondisi seperti ini gitu. Makanya di sini disebutkan adalah seorang wirausaha harus memiliki daya analisa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Misalnya dalam menghitung laba rugi, persaingan, nilai jual barang atau jasa, serta kemampuan menganalisa pasar. Ini tadi saya bilang, jadi benar-benar daya analisanya itu harus melebihi orang yang pekerja biasa dia. Oke. Yang D adalah berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif. Nah, ini kalau berjiwa pemimpin itu sudah pasti. Karena pada saat dia memegang satu produk atau memegang satu rencana kerja, dia harus berani mempertanggungjawabkan. Istilahnya adalah dia berani berbuat untuk suatu program dan dia harus berani juga untuk menjalankan program tersebut. Dan yang poin tidak kalah penting adalah tidak konsumtif. Yang dimaksud konsumtif ini adalah menggunakan sesuatu menggunakan powerfulnya dia atau kekuatan dia atau dana yang dia punya bukan untuk kemajuan dari usaha yang sedang dilakukan, atau lebih tepatnya adalah untuk sekedar agar kelihatan dia bagus, agar kelihatan keren gitu. Jadi membelanjakan sesuatu tanpa dipikir panjang. Jadi ciri-cirinya adalah seorang pebisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun karyawannya. Selain itu juga tidak memiliki sifat konsumtif karena peluang harus lebih kecil daripada pemasukan. Ini yang D. Kemudian yang E adalah membuat keputusan dan melaksanakannya. Tadi saya infokan adalah pada saat dia membuat program kerja atau work plan, itu dia harus sudah komitmen bahwa apa yang dia buat harus dia kerjakan secara maksimal sesuai dengan agenda yang sudah disejajarkan atau disamakan dengan program kerja yang mereka buat. Oke, ini yang E. Kemudian yang F adalah memiliki pengabdian yang besar terhadap usahanya. Nah, dia. Jadi kalau bisa kita bilang komitmen. Jadi komitmen dia dalam menjalankan usahanya seperti apa sih? Jadi bisa dibilang tadi kewirausahaan adalah dia harus berkomitmen apa yang dia buat, apa yang dia rencanakan harus benar-benar dia jalankan usaha tersebut. Jadi cirinya adalah seorang pebisnis harus mengabdikan dirinya terhadap pekerjaannya, dapat memilah dan memilih kepentingan mana yang harus didahulukan ataupun ditunda untuk keberhasilan usahanya. Ini adalah beberapa poin yang yang sedikit saya share sebelum masuk ke materi utama business plan. Jadi biar kita sudah punya gambaran seperti apa sih kewirausahaan atau orang yang mau berusaha. Jadi kalau bahasa kerennya adalah entrepreneurship. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi yang utamanya, business plan. Jadi business plan di sini sebut adalah poin yang harus dilakukan sebelum membuat bisnis dan salah satunya adalah business plan. Jadi business plan merupakan salah satu jalan atau salah satu program yang harus dibuat untuk semua pengusaha, baik itu pengusaha kecil ataupun pengusaha besar. Jadi business plan dibuat tidak hanya untuk skala besar, ini dibutuhkan pada saat memulai usaha. Jadikan business plan sebuah acuan bagi bisnis agar berjalan dengan lancar ke depannya. Jadi sebenarnya dengan business plan ini, itu kita bisa membayangkan seperti apa sih nanti besarnya perusahaan kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, semua usaha yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, bisa dibilang usahanya tidak akan berhasil atau bisa dibilang berhasil pun mungkin 0,1% gitu. Lebih banyak beruntungnya daripada keberhasilannya. Jadi sebenarnya dengan bisnis plan ini kita bisa mengukur kemampuan kita seberapa besar sih kemampuan kita untuk memajukan produk atau proyek yang sedang kita buat. Oke. Bisnis plan, ada beberapa poin yang membuat bisnis plan berjalan. Jadi di sini ada 3 poin kalau kita jabarkan. Yang pertama adalah alasan pembuatan bisnis plan. Kedua, ada 9 komponen penting di dalam bisnis plan. Ketiga adalah 5 langkah membuat bisnis plan. 1, melakukan riset, menentukan tujuan bisnis, membuat company profile, mencatat seluruh transaksi keuangan, dan yang kelima adalah memiliki strategi marketing. Poin pertama di sini,
Alasan pembuatan bisnis plan. Jadi harus memiliki dokumen tertulis mengenai ide dan perencanaan bisnis secara keseluruhan. Hal ini dapat berguna untuk menarik investor. Jadi pada saat kita membuat bisnis plan, poin pertama adalah kita paham dulu nih, apa yang sih yang mau kita buat gitu. Apa sih yang mau kita kembangkan produknya. Kenapa? Agar kita sudah punya gambaran nih. Contohnya kayak sekarang saya sedang membantu anak saya untuk membuat satu usaha dia. Jadi membuat satu usaha kuliner gitu. Jadi dia udah ada gambaran tuh, saya mau bikin seperti ini gitu. Jadi makanya memiliki dokumen tertulis. Jadi maksudnya gambaran seperti apa sih nanti usaha yang akan dia buat. Dan kedua adalah perencanaan bisnis plan. Harus benar-benar matang dan terperinci. Jadi maksudnya terperinci adalah jadi detail nih. Jadi nanti di slide berikutnya kita akan lebih detail belajar tuh. Jadi bisnis plan ini seperti apa sih yang dimaksud dengan terperinci? Jadi dari sebuah mimpi, kemudian kita berusaha mewujudkan di dalam tertulis, kita coba tulis. Kemudian setelah itu kita coba nge-breakdown nih mimpi kita seperti apa sih? Contohnya sering dijalankan sama usaha anak saya adalah dia membuat satu usaha untuk makanan kecil, snack. Jadi dia dibayangkan dia mau bikin makanannya adalah seperti ini. Setelah dia bayangkan, dia jabarkan tuh dia bikin bisnis plan tuh. Jadi dia bikin adalah nama produknya apa, kemudian cara membuatnya seperti apa sih. Kemudian setelah itu melalui bisnis plan bisa mengetahui pencapaian-pencapaian. Jadi di bisnis plan tersebut itu kita bisa membuat, kita bisa menargetkan penjualan kita perharinya berapa sih. Kita berharap laku dari customer yang datang berapa banyak perharinya, kemudian perusahaan kita kapan nanti akan disebut dengan ROI, return of investment, itu berapa lama sih gitu, dari modal yang kita punya. Jadi di bisnis plan tersebut sebenarnya semua yang angan-angan yang kita punya untuk 5 tahun ke depan itu udah bisa kita wujudkan di dalam bisnis plan. Itu yang masih poin pertama nih ya. Kemudian masuk ke poin berikutnya, struktur bisnis. Jadi ini masuk struktur bisnis adalah kita benar-benar paham nih. Jadi bisnis kita yang nanti akan kita jalankan itu jalan seperti apa sih? Kemudian sekarang ini udah ada belum sih pebisnis yang bermain sama dengan apa yang kita mau? Kalaupun memang udah sama, itu kita harus punya satu produk yang bisa dibilang adalah diferensiasinya. Atau kita punya produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada gitu. Karena produk kita bikin satu produk kalau memang hanya jadi follower itu nggak akan bisa menjamin produk kita akan bisa booming. Contohnya sekarang aja pernah dengar mungkin namanya ada croissant waffle. Itu kalau dulu orang nggak pernah berpikir untuk membuat croissant masaknya di waffle mesin gitu. Tapi kan tadi saya bilang ada ide-ide baru yang bisa diterapkan, yang bisa dijabarkan, kenapa enggak gitu. Jadi kita harus paham dulu nih produk yang mau kita buat siapa sih pesaingnya gitu. Apakah kita mau jadi follower ataukah kita mau jadi founder gitu, penemu. Oke, kemudian kemitraan. Jadi yang saya alami sekarang adalah terus terang sekarang saya lagi ada project, mungkin bisa dicek di beberapa di websitenya. Jadi coffeekit.com. Coffeekit.com ini adalah satu project startup yang dibangun saya bersama teman-teman saya ini yang memang anak muda ini sudah terbiasa mereka membuat startup. Mereka sudah biasa membuat startup teknologi. Jadi perusahaan yang saya bangun ini itu baru berjalan hampir 3 bulan. Jadi mereka biasa bangun startup teknologi, kemudian mereka punya ide untuk membangun startup F&B seperti apa sih? Jadi kita bertemu, mereka ngajak saya, kita kerja bareng, mereka bikin satu perusahaan. Jadi perusahaan kita namanya adalah tadi saya di sana sebagai Chief Culinary Officer-nya ada sebagai di PT Coffeekit Indonesia Teknologi. Jadi dia menggabungkan usaha bisnis F&B dengan teknologi startup. Oke. Kemudian masuk ke nomor 2, 9 komponen dalam bisnis plan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif.
Jadi yang dimaksud, jadi pada saat kita buat bisnis plan, setelah ide kita ada, saya mau bikin perusahaan, contohnya misalnya tadi apa namanya, kalau yang anak saya buat adalah dia membuat usaha disebut dengan bite wing. Jadi makanan snack percampuran antara sayap ayam dengan pasta brulee, spaghetti brulee dia. Jadi setelah dia mempunyai mimpi besar, kemudian dia coba rakam itu di ringkasan eksekutif. Apa sih mimpinya tersebut? Gitu. Jadi ringkasan eksekutif adalah apa gambaran secara global mimpi kita yang diterjemahkan di dalam tulisan yang secara eksekutif. Gitu. Jadi setelah ini jadi ringkasan eksekutif, baru kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Berapa perusahaan apa yang akan kita buat sih bisnisnya gitu. Jadi kalau saya balik lagi ke perusahaan saya sekarang, namanya PT Kokikit Indonesia Teknologi. Jadi setelah kita berpikir, kita akan membuat satu produk makanan yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi produk yang kita buat sekarang adalah produk disebut dengan from fresh to frozen. Jadi makanan dari fresh kita buat kemudian kita bekukan. Jadi itulah yang sekarang kita buat nih. Nah, setelah kita punya mimpi besar, kemudian kita bikin ringkasan eksekutif, latar belakangnya apa sih? Kenapa kita bikin bisnis seperti itu gitu? Karena kita lihat sekarang di Indonesia sudah mulai banyak, apalagi dengan adanya pandemi ini, bisa dibilang banyak orang-orang yang menengah ke atas sudah mulai lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dia, terutama makanan yang biasa selama ini dia konsumsi dine-in atau makan rame-rame bisa di restoran. Jadi produk yang kita buat ini produk makanan yang kita buat kemudian kita bekukan. Jadi nanti proses pemasakannya adalah bisa melalui microwave. Jadi di produk ini pun kita buat dua pilihan. Yang pertama adalah makanan beku yang bisa di microwave, kemudian makanan yang bisa disimpan di dalam room temperatur dengan cara taruh di pouch dia. Di foil pouch, tapi bisa kita cari di beberapa marketplace sudah ada dia. Jadi tinggal klik Kokikit itu akan keluar semua produknya. Jadi itu setelah latar belakang yang kita dapat, kemudian analisa pasar dan pemasaran. Nah, poin 3 ini yang kita lakukan adalah jadi di dalam PT yang saya buat, usaha yang saya buat dengan teman-teman, kita mengambil salah satu orang dari media yang memang sudah senior. Jadi kita ambil satu orang yang sudah senior dari media. Jadi bisa dibilang tim saya sekarang ini adalah di PT Kokikit Indonesia Teknologi merupakan gabungan yang bisa kita bilang ada right man, right place, right time. Jadi kita punya 3 orang anak muda yang memang jago di teknologi. Dia memang paham banget startup, udah hampir 10-15 tahun. Bisa dicek di websitenya. Kemudian saya dari bagian produk, jadi saya pastikan produk makanan yang notabene sudah lebih dari 25 tahun di dunia F&B, terutama di dunia kitchen, karena memang basic saya adalah sebagai chef. Kemudian kita cari satu orang lagi nih. Jadi satu orang lagi ini adalah yang mungkin orang nggak akan berpikir gitu, kok bisa gitu. Jadi satu orang ini adalah salah satu bisa dibilang sesepuh dari media dia. Jadi kita ambil satu orang dia dari media. Gunanya apa? Karena kita butuh link dia untuk mendapatkan artis-artis sebagai tadi produk pemasarannya gitu. Jadi makanya di sini di poin 3 dibilang analisis pasar dan pemasaran. Jadi kita akan memasarkan produk kita dengan zaman digital ini udah nggak pakai flyer lagi, udah nggak pakai masang spanduk di sana sini. Jadi kita lebih ke digitalisasi gitu. Makanya kalau nanti dibuka websitenya kokikit.com itu akan lihat tuh. Sekarang kita sudah mempunyai 9 artis berbeda dan 9 artis yang berasal dari beberapa kalangan dia. Kita dari pelawak punya ada Komeng. Kita dari penyanyi rapper ada satu Iwake. Kita punya 2 orang yang sekarang sedang hijrah. Mungkin pernah dengar namanya Ari Untung dan Fenita Ari. Itu kita punya. Kita punya satu rocker juga namanya Tantri Kota.
Kemudian kita punya salah satu artis yang Kemayu, Asri Welas. Apalagi yang sekarang lagi viral-viralnya, lagi hotnya itu Thalita Latif, kita punya juga. Kemudian kita punya juga yang sudah senior, Indra Bekti. Dan yang terakhir artis kita adalah bisa dibilang dia salah satu YouTuber, umurnya masih muda, di bawah 20 tahun, tapi dia sudah punya follower lebih dari 5 juta follower. Mungkin bisa dicek namanya Bulan Sutena. Nah, jadi kita bisa mengambil 9 artis ini untuk bekerja sama dengan kita gitu. Jadi tadi kita bilang, jadi pemasarannya kita udah mikir itu mereka tuh gitu. Oke, ini poin 3. Kemudian yang berikutnya adalah analisis produksi. Jadi produk yang kita bikin adalah produk frozen, ada yang produk frozen, jadi from fresh to frozen, ada yang from fresh to fresh. Jadi yang produk pertama adalah setelah kita bikin makanannya, itu kayak bento, model makanannya. Jadi kita analisa nih. Jadi sebelum kita koordinasi dengan artisnya, kita udah coba nih kirim sampel nih. Jadi internet kita coba sampel, kirim ke teman-teman semua, udah oke, baru kita kirim ke artis tuh. Jadi jujur aja 9 artis ini menjadikan 9 produk makanan yang berbeda, produk bento yang berbeda, yang isinya adalah ada karbonya 1, 2 buah protein, ada sayur. Jadi ada 4 macam makanan, bisa dicek di cookikit.com. Oke, jadi kita analisa produknya nih, habis kita coba di internal, baru kita coba ke artisnya tuh. Jadi sebelum kita kerja sama artis, mereka udah nyobain tuh, wah ternyata enak Chef. Ternyata, jadi semua artis yang saya endorse untuk mensupport kita punya produk itu semua ada cerita gitu. Jadi makanan yang saya kasih ke mereka itu nggak sembarangan. Mereka punya cerita juga makanannya gitu. Nanti bisa dicek. Kenapa untuk Ari Untung saya pilih makanannya nasi biryani dengan kambing ungkepnya. Kenapa Tantri Kotak saya pilih makanannya nasi daun jeruk dengan lidah cabai hijaunya. Kemudian dengan ayam bakar singgangnya. Jadi semua ada cerita tuh. Sampai komeng dengan nasi kecombrangnya segala macam. Jadi pada saat menciptakan produk kita berusaha untuk meng-create sesuatu yang bisa dibilang kayak memorable gitu. Jadi artisnya pun tuh merasa nyaman pada saat dia untuk mempromosikan di sosmed media gitu. Kemudian analisa sumber daya manusia. Nah, ini penting sekali. Tadi saya bilang. Jadi sebelum saya membuat produk ini, setelah analisa produk, saya mencari tim yang benar-benar tim itu yang sudah mumpuni gitu untuk membuat produk. Karena jujur aja, produk yang kita buat sekarang ini adalah produk yang kalau nggak enak langsung dibilang nggak enak gitu, nggak bisa nunggu dulu gitu. Kayak produk lainnya bisa. Jadi makanan itu jadi, dicoba, dimakan, dia enak, oh enak makanannya nih, oh nggak enak nih makanannya gitu. Jadi benar-benar sumber daya manusianya kita benar-benar saya tuh memilih gitu, nggak sembarangan. Oke, kemudian yang adalah analisa keuangan. Nah, inilah kehebatan anak muda yang sekarang yang saya bilang di poin kami. Jadi karena mereka memang sudah terbiasa bermain startup, jadi poin yang mereka cari adalah mereka akan mencari investor-investor besar yang akan mensupport mereka punya produk gitu. Jadi awal dia akan coba modal sendiri, kita modal sendiri nih 5 orang ini awalnya. Kita berharap end of the years itu sudah ada investor yang akan menginvest uangnya yang sudah kita targetkan sekitar di angka 10 sampai 20 juta US dollar. Itu yang kita akan push. Jadi anak muda ini udah nggak main-main mereka juga, karena mereka udah terbiasa untuk bermain startup, makanya mereka dengan yakin. Pokoknya anak the years kita harus dapat sekian, 10 sampai 20 juta dia bilang, US dollar dia bilang. Sudah monggo, nggak ada masalah. Yang penting tadi dari sisi saya nomor 5 sumber daya manusia itu benar-benar saya patennya saya kuatkan. Oke. Kemudian masuk ke poin 7, peluang bisnis. Nah, ini dia nih. Poin 7 ini, kenapa anak muda ini mau bikin bisnis di Indonesia? Karena memang mereka sudah lulusan luar negeri. Dan mereka sudah biasa bermain startup di luar negeri mereka. Sampai
beberapa startup dari 2 orang ini sudah dibeli sama beberapa negara dan sampai sekarang masih dipegang sama dia gitu. Jadi mereka lihat di luar negeri makanan ready to eat itu udah jadi kayak apa sih, udah hal yang biasa gitu. Mereka datang ke kayak contoh kita ke swalayan A, mereka beli reheat, mereka makan. Terusnya mereka di apartemen ada vending machine, mereka masukkan uang, sebelahnya ada microwave, mereka tinggal masukkan, mereka bisa nikmati gitu. Nah, mereka lihat peluang bisnis tersebut, kemudian mereka coba implementasikan tuh di Indonesia gitu. Dengan cara tadi mereka mencari tim-tim yang benar-benar support di posisi mereka masing-masing gitu. Jadi kalau saya di produknya sendiri langsung. Terusnya ada satu lagi Mr. Upe saya bilang dia khusus artis tuh. Jadi semua artis yang mereka ajak, yang dia ajak itu udah dealingnya udah nggak pakai manajer lagi. Karena semua artis yang di bawah dia itu udah nganggep Om Upe ini udah senior gitu. Jadi apa yang ditawarin Om Upe pasti mereka ikut itu. Udah nggak ada istilah keraguan gitu. Makanya itu satu poin besar buat kita nih, buat Koki Kid tuh itu udah poin besar gitu. Jadi kita dealing sama artis tanpa harus menggunakan manajer mereka gitu. Dan poin yang paling utama lagi untuk peluang bisnisnya ini adalah kita mencari artis rata-rata harus di atas 2,5 followernya sampai 3 juta follower mereka. Kenapa? Karena kita berharap dari follower mereka ini mereka akan bisa untuk menjual produk yang ditawarkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah eksekusi bisnis. Nah, ini poin 8 tadi. Setelah kita rangkum semua, setelah kita ada produknya, kita punya manpower-nya bagus, kemudian kita punya produk bagus, oke. Kemudian kita bisa langsung produksi. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf tadi terputus. Oke, kita masuk lagi ke gambarnya, bisa kelihatan kan semuanya kan? Gambar? Masih, Pak. Oke. Ya, masih bisa, Pak. Oke. Kita Masih bisa, Pak. Poin 8, eksekusi bisnis. Bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana sistem operasional dari perusahaan termasuk penyaluran jasa atau produk yang ditawarkan. Nah, ini poin penting nih. Jadi setelah kita ada artisnya, setelah tadi kita lihat, kita memastikan artis tersebut mempunyai follower di atas 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi cara eksekusi bisnis adalah kita berharap 1% aja dari artis, dari follower mereka itu membelanjakan uangnya untuk membeli produk mereka sendiri gitu. 1% itu udah kelihatan tuh gitu. Makanya ini eksekusi bisnis itu bisa langsung berjalan gitu. Sampai nanti kita juga bikin ada beberapa produk nih. Jadi ada yang frozen, tadi saya bilang from fresh to frozen, kemudian from fresh to fresh. Jadi makanan yang fresh kita olah, kemudian kita simpen tuh dengan menggunakan seal. Itu bisa bertahan di suhu room temperatur selama 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 12 bulan dia. Oke. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Mencakup surat-surat seperti perizinan yang menyatakan bisnis ilegal. Nah, ini sedang kita urus tuh. Jadi dari NIB-nya, kemudian dari halal, kemudian dari standar HACCP-nya juga, kemudian dari food certificate-nya sendiri. Oke, langkah ketiga, 5 langkah membuat bisnis plan, melakukan riset. Nah tadi, jadi riset mereka lakukan adalah
mereka melihat di luar negeri seperti apa sih ready meal yang ada sekarang di luar negeri. Mereka setelah lihat, kemudian mereka riset ke Indonesia, oh ternyata di Indonesia tuh udah ada beberapa orang pemain meal kit. Ada produk A, B, C, D, banyak, ada 7 atau 8. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan riset, ternyata ada poin yang mereka nggak punya gitu. Jadi kalau jujur aja, untuk ready meal ini yang sudah berjalan itu ada 7 produk kalau nggak salah yang sudah bermain. Tapi mereka tidak menggunakan artis sebagai media promosinya. Mereka hanya menempatkan di beberapa retail-retail, di beberapa store-store biasa gitu. Jadi mereka tidak memanfaatkan teknologi, lebih memanfaatkan cara klasik gitu. Karena terus terang di dunia teknologi ini suka nggak suka kita harus mulai terbiasa dengan menggunakan gadget. Makanya anak-anak muda ini langsung udah berpikir, yuk kita pakai artis untuk media pemasaran kita. Jadi itulah disebut dengan melakukan riset. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menetapkan tujuan bisnis. Nah, jadi tujuan bisnis di Kokikit ini adalah mereka ingin menjual produk makanan ready to eat ini makanan itu ready to eat baik dari fresh to frozen atau fresh to fresh itu agar memudahkan customer dalam menikmati hidangan makanan tanpa mereka sibuk untuk tadi belanja bahan, harus keluar belanja di pasar, apalagi dengan kondisi yang sekarang COVID ini, atau belanja mereka melalui online gitu. Kan masih banyak beberapa yang banyak pertimbangan tuh, belum nanti waste-nya seperti apa sih, sisa makanannya gitu. Sedangkan di produk Kokikit ini makanan itu langsung dinikmatin gitu. Mereka datang yang sudah steril, makanannya di dalam box model bento, mereka tinggal buka plastiknya, beltnya mereka buka, mereka masukin microwave 5 menit udah bisa disantap mereka. Dari kebersihannya, dari hygiene-nya itu udah terjamin semua karena yang mengerjakan tadi dibilang untuk SDM-nya adalah semua yang profesional. Jadi kalau dilihat di produk kita di Kokikit itu makanan ada logo istilahnya ada foto saya di sana gitu. Itu menyatakan bahwa benar-benar yang buat makanan ini adalah chef-chef yang profesional. Jadi bisa dibilang celebrity engage with chef gitu. Jadi kita nggak sembarangan gitu. Justru kita mau ngangkat loh, makanan yang dimakan artis itu man behind the artisnya adalah chef profesional gitu. Dan kedepannya nanti kita akan mencoba merekrut beberapa chef profesional untuk membantu menciptakan menu-menu terbaru. Oke. Itu tujuan dapat bisnis gitu. Jadi kita udah paham nih. Jadi produk kita mau kita jual kemana sih gitu loh. Jadi yang satu lagi di samping menjual melalui online, yang kedua adalah kita juga bisa menjual produk tersebut melalui hotel-hotel, restoran ataupun catering. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang banyak beberapa catering, beberapa restoran, hotel yang sudah tidak mempekerjakan karyawannya karena dengan kondisi tamunya sudah banyak yang tidak datang. Misalnya tamunya udah okupansinya turun gitu. Sedangkan dilihat bahwa pada saat okupansi turun itu mau nggak mau produk udah nggak bisa diproduksi gitu. Jadi produk udah nggak diproduksi, kemudian staffnya harus dibayar, manpowernya itu bisa dibilang menjadi beban untuk hotel atau restoran tersebut. Nah, dari sisi kami menawarkan mereka udah nggak usah sibuk-sibuk nyari chefnya lagi, bisa melalui kita memproduksi produk yang kita punya. Mereka tinggal bilang, ini loh, saya mau makanan kita seperti ini. Kita produksi, kita langsung jual ke mereka. Jadi bisa dibilang kita kasih kemudahan buat mereka untuk untuk bisa membuat satu menu tanpa harus ada waste yang banyak gitu. Makanya di sini juga kita jual beberapa produk kita ke hotel dan restoran untuk memaksimalkan penjualannya. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiganya adalah company profile.
Jadi kalau company profile bisa dilihat. Jadi company profile ini usahakan pada saat membuat company profile itu kita angkat source yang kita punya, sumber-sumber yang kita punya, baik itu berupa produk, visi-visi kita, kemudian target yang akan kita capai. Terutama tadi founder-founder ataupun orang-orang yang membuat terjadinya perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau bisa lihat di coffeekit.com itu ada 5 orang founder dan itu memang kita tampilkan semua, fotonya kita tampilkan plus pengalaman yang mereka punya. Kenapa? Agar bisa meyakinkan buat investor-investor untuk melihat, oh berarti bagus nih, kenapa kita kerja sama-sama dia gitu. Makanya target kita tadi, company profile kita bisa dilihat, bisa jadi buat contoh. Tinggal dibuka aja, coffeekit.com, itu bisa langsung lihat tuh, seperti apa sih company profile yang akan dibuat gitu. Jadi terus terang, kita baru berdiri di 3 bulan nih. Tapi kita udah punya followernya lebih dari 125.000 follower. Oke. Kemudian poin berikutnya adalah mencatat seluruh transaksi keuangan. Nah, jadi setelah kita buat semua program berjalan, produknya sudah berjalan. Nah, pada saat pertama kita mulai mengadakan food testing atau pada saat pertama kita mulai mengadakan trial, itu kita wajib sudah meng-hire salah satu orang disebut dengan finance FC atau finance control atau chief finance. Jadi tugas dia memastikan apa yang budget yang dikeluarkan, baik untuk membeli bahan makanan, baik untuk membeli peralatan, membeli seragam, ataupun untuk membeli box, plastik wrap segala macam itu tercatat semua gitu. Kemudian budget-budget yang lain seperti food testing dikirim ke beberapa rekanan, food testing dikirim ke beberapa artis, ke beberapa rekan-rekanan artis. Nah, itu tercatat semua tuh. Itu merupakan dana yang sudah keluar yang bisa kita jadikan sebagai investasi dana tersebut gitu. Jadi investasi yang dilakukan di sini adalah kita berusaha memaksimalkan investasi kita melalui produk-produk yang kita bisa berikan secara langsung, baik untuk artis yang sendiri ataupun untuk teman-teman artis gitu. Di sini terus ada lagi calon investor. Jadi pada saat calon investor melihat flow yang kita punya itu mereka berkeinginan untuk memberikan dana gitu. Tadi saya bilang terutama arus keuangan merupakan hal yang pasti akan menjadi faktor penting. Makanya tadi dari pertama segala pengeluaran apapun itu dicatat semua tuh. Jadi udah kita kembangin semuanya itu dia. Dan semuanya udah kita arrange semua ini loh. Pengeluaran yang kita pakai, kemudian ini pendapatan yang sudah kita dapat. Oke. Kemudian biasanya setiap bulan tuh kita mengadakan inventory segala macam. Jadi istilahnya internal audit, kita lihat pengeluaran mana yang banyak, produk mana yang laku, dan produk mana yang slow moving. Jadi kita lihat. Dan di sini pun terus terang kita sama tim di PT Coffeekit Indonesia Teknologi, kita nggak hanya menjual makanan frozen food atau makanan beku atau makanan menjual melalui media online atau digital, kita juga menjual catering. Jadi kita juga punya tim catering nih. Jadi kalau dilihat di websitenya Coffeekit Cater, itu kita punya produk semua tuh. Kita udah kerjasama sama beberapa perusahaan, baik yang perusahaan pemerintah pun perusahaan swasta. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki strategi marketing. Tadi saya bilang. Jadi strategi marketing kita adalah kita memaksimalkan media sosial. Kita memaksimalkan kekuatan atau engagement dari artis-artis yang mempunyai follower lebih dari 2,5 juta. Itulah yang kita maksimalkan penjualannya. Jadi untuk penjualan klasiknya, penjualan secara langsung, kita membuat program dengan Coffeekit Cater. Jadi kita bikin catering. Tapi untuk yang utamanya adalah kita memaksimalkan engagement dengan follower-followernya artis, rekan-rekanannya artis, teman-temannya artis gitu. Jadi produk makanan yang kita buat, kita kasih ke artis, kemudian artis mencobanya, dia bilang oke, itu biasanya tiap artis dapat sekitar 10-20 produk mereka untuk mengirim makanan tersebut ke rekanannya. Itu bisa dibilang antar artis saja tuh mereka tuh.
Jadi artis A ngirim ke artis B, itu dapat lagi. Jadi semua artis. Jadi kalau bisa dilihat tadi di kita punya IG juga, @kokikit, itu bisa lihat. Jadi yang coba makanan kita dari artis Indra Bekti kirim ke artis lainnya juga, kirim ke Farhan, kemudian kirim ke Idol gitu. Jadi emang seputaran artis gitu. Makanya tadi saya bilang, jadi kita udah memikirkan gimana sih strategi marketing kita lakukan gitu. Baik yang online ataupun yang klasik ataupun yang manual. Dan di sini juga kita sudah kalau dicek kokikit.com itu sudah bekerja sama dengan hampir semua marketplace. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Blibli, komplit semua tinggal dicek. Itu yang kita bikin dengan strategi marketing. Oke. Yang berikutnya adalah silakan untuk bertanya. Ada yang mau ditanya? Baik, terima kasih Chef Hendro atas pemaparan materinya. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan bisa raise hand. Baik, Bapak Nuri Hartantio, silakan Pak pertanyaan. Ya, mengenai planning usaha ini, misalnya kita punya bisnis suatu makanan atau bisnis tentang pembuatan suatu produk, nah seperti itu. Nah kebetulan di sekitar kita ini ada pesaing yang sama. Jadi produk yang kita produksi atau rencana bisnis yang kita akan rencanakan Maaf itu. Bapak Nuri, boleh sedikit lebih keras Bapak suaranya karena agak-agak terganggu tadi ada suara-suara lainnya. Oh iya, jadi gini, untuk masalah rencana bisnis atau wirausahaan, misalnya kita ingin punya rencana untuk membuat bisnis makanan atau minuman. Nah, kebetulan kita memiliki pesaing atau kompetitor. Nah, bagaimana agar kompetitor kita bisa dilirik oleh konsumen seperti itu, karena di mana saat banyak pesaing ini kita bisa perusahaan produk kita bisa maju atau bisa dikenal. Nah, ini bagaimana Pak caranya Pak Endro untuk menyiasati? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja Bu ya. Silakan Bapak. Oke, Pak Nuri ya. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak, jadi begini Pak. Jadi kalau kita mau jujur aja, itu sebenarnya bisnis makanan atau bisnis apapun itu udah banyak kita yang bisa bilang tadi kompetitornya banyak Pak. Jadi kompetitornya banyak dan itu memang mereka sudah punya pangsa pasar sendiri gitu loh Pak. Jadi yang poin pertama ini adalah pada saat Bapak mau membuka satu usaha, jadi yang pertama Bapak harus cek pertama adalah apa sih yang bisa Bapak buat berbeda gitu Pak? Atau kalau kita bilang adalah diferensiasi Pak. Jadi misalnya kita bikin nasi goreng nih, di tempat Bapak misalnya contohnya kita nasi goreng ya, itu di belakang tuh ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng segala macam pokoknya nasi goreng gitu. Nah Bapak punya keahliannya di nasi goreng juga nih, cuman Bapak lihat wah kayaknya kalau saya bikin nasi goreng aja nih agak repot juga karena ada satu nasi goreng udah terkenal nih dia tuh, udah maju gitu. Nah jadi di situ Bapak bisa lihat tuh Pak, dari kompetitor yang Bapak lihat, kan biasanya kita ada, nanti abis ini saya ada beberapa strategi saya tunjukin, itu kita ada namanya disebut dengan SWOT Pak. Jadi kita analisis nih Pak, sebenarnya jadi dari kalau bahasanya SWOT itu ada strength. Jadi kekuatan dia di mana sih gitu loh. Kompetitor kita kekuatannya di mana nih? Kita catat tuh Pak, oh di sini kekuatannya. Terusnya kelemahannya di mana sih? Kelemahan kompetitor kita nih berkomputer, oh kelemahannya di sini. Kemudian kita lihat lagi nih, kira-kira kalau saya buka usaha nasi goreng juga, itu ada opportunity nggak? Ada kesempatan kita bisa bersaing sama mereka nggak sih gitu? Kemudian yang terakhir adalah treat. Treat itu maksudnya semacam kayak halangan atau hambatan ada nggak sih gitu loh Pak? Jadi dengan Bapak paham itu Pak, pada saat Bapak lihat ada opportunity, kenapa enggak? Oh berarti kelemahan nasi goreng di sana tuh pada saat dia bikin itu rasanya bisa kepedesan atau rasanya keasinan. Itu wah berarti ini
ini nggak apa bisa nih saya buat nih, berarti nasi goreng yang saya buat tuh nanti nggak boleh terlalu pedas atau keasinan gitu loh Pak. Dan kalau bisa produk yang Bapak buat itu harus ada diferensiasinya Pak, atau harus ada perbedaan dari yang lain Pak. Jadi Bapak harus jadi satu follower Pak, harus jadi founder Pak, jangan jadi follower Pak. Jadi pada saat Bapak paham produk yang Bapak mau bikin dan mereka nggak punya, tadi dengan adanya apa weakness itu Pak, dari weakness itu Bapak bisa menciptakan sesuatu Pak, gitu loh Pak. Gimana Pak? Oke Pak, terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Mungkin tadi dari Bapak Julian Raisen. Oh, silakan Bapak Abi. Dengan Dede, Bu. Oke. Baik, salam kenal juga Pak Hendro, buat Ibu juga. Saya mau bertanya nih Bu, biasanya tuh orang mau usaha tuh suka takut ngawalinnya nih. Ini apa sih usahanya, kiat-kiatnya untuk mengawali untuk usaha? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Mas Dede. Jadi sebenarnya satu Mas Dede. Jadi kalau tadi apa yang awal pertama saya bilang kewirausahaan ya. Jadi antara apa ada dua kata antara wira sama usaha. Jadi sebenarnya tuh kita harus yakin dulu nih. Yakin dari mana tadi? Jadi yakin bukan kita berarti apa kayak tadi apa mau bunuh diri gitu ya. Maksudnya yakin tuh kita tahu kita mau apa kita punya keahlian nih, kita punya keahlian, kita punya kesempatan gitu loh. Kan tinggal ngelatih diri kita berani nggak kita maju gitu. Jadi poin pertama adalah sebelum kita membuat satu usaha, memang bisa dibilang ada beberapa pepatah kata yang lama tuh bilang bahwa pokoknya jalan aja dulu gitu. Bener emang jalan aja dulu gitu. Tapi zaman sekarang nggak bisa gitu loh. Zaman sekarang harus membuat tadi planning. Makanya kita sebut dengan business plan gitu loh. Jadi dengan business plan ini kita udah punya karakter nih. Kita akan bikin tadi contoh usaha nasi goreng nih. Kita lihat wah banyak nasi goreng udah penuh. Udah kita menggunakan tadi sistem SWOT tadi tuh. Strength, weakness, opportunity sama threat. Kita lihat tuh. Kalau nasi goreng juga laku nggak ya? Kira-kira kelemahan apa? Kelemahan mereka apa aja sih weakness-nya gitu. Nah, dari kelemahan mereka itu kita akan bisa ngambil satu poin. Oh berarti saya akan bikin seperti ini. Tapi kalau dilihat wah kayaknya ini nggak ada kelemahannya, berarti jangan ikutan bikin nasi goreng. Coba bikin yang baru gitu loh. Dan syaratnya tadi poin pertama adalah niat dulu, niat sama yakinin diri usahanya pasti berjalan gitu loh. Itu dulu. Habis itu baru kita bisa tuh coba cari apa di Google kan banyak tuh. Kita mau bikin usaha misalnya tadi apa dimsum atau somai. Kan kita bisa cari tuh di Google tuh seperti apa sih atau nanti mungkin ke depannya saya juga lagi mau buka kelas juga. Mungkin kita bisa apa belajar nanti di apa di kelas saya juga nanti mudah-mudahan disupport juga sama Sahid. Jadi kita bikin kelas nanti khusus buat kewirausahaan nanti tuh. Jadi kita bikin usaha entah bikin apa dimsum, bikin somai, bikin produk. Iya betul Pak. Jadi anytime pokoknya ada ide apa kita bisa saling apa namanya kita bisa brainstorming, kita bisa tanya. Iya betul. Itu sih Mas Dede. Yang penting niat dulu Mas Dede, niat sama yakin berjalan Mas Dede gitu loh. Terima kasih Pak Hendro. Oke, siap. Baik, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Boleh Bu, saya. Silakan Bapak. Terima kasih. Terus selamat siang, saya Pendro. Oh, selamat siang. Izin mau bertanya. Iya, Mas Julian. Seberapa penting bagi diri dalam memunculkan sebuah produk untuk analisis produk tersebut? Terus seberapa penting juga seperti mungkin legalitas Badan POM dan sebagainya kalau untuk produk-produk yang cukup sih Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau dibilang penting, semuanya penting. Apalagi kondisi sekarang ya. Jadi saya coba ke poin kedua dulu, apa perizinan Badan BPOM, NIB, halal segala macam. Itu kondisi sekarang itu benar-benar penting sekali dan benar-benar bermanfaat. Mungkin zaman dulu ya, orang masih nggak peduli sama namanya halal, sama namanya BPOM. Orang nggak terlalu peduli dan nggak terlalu aware. Karena mereka hanya berpikir, apakah dengan halal, dengan BPOM bisa menjamin penjualan perusahaan saya tinggi? Belum mereka berpikir seperti itu gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu ini, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini nih, itu mau nggak mau mereka harus membalikan semua gitu loh, bahwa kondisi apa legalitas itu bisa dibilang berpengaruh hampir di angka
35 sampai 40% keabsahannya gitu loh. Contohnya kayak sekarang, produk yang sekarang saya buat itu sedang dalam pengurusan di halal sama BP POM. Jadi produk saya ini kan karena anak muda ini memang semangatnya tinggi, itu kita sudah ada beberapa negara, jadi teman-temannya beberapa customer itu ada yang meminta produk itu dikirim, tapi karena BP POM kita belum keluar, mereka nggak bisa jalan gitu. Sedangkan mereka udah yakin bahwa produk yang kita punya tuh bisa bersaing di pasar internasional, terutama teman-teman yang sekarang dia tinggal di Swiss ataupun di London. Itu cari masakan Indonesia susah gitu. Nah, setelah mereka pada saat mereka pulang, mereka coba, mereka wah enak banget nih, bisa nggak dikirim ke sana? Kita mau coba jadi itu dari seller di sana gitu. Tapi karena tadi legalitasnya kita belum ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi tadi saya bilang itu penting banget sekarang yang namanya legalitas dan udah nggak bisa disembarangin lagi gitu. Itu sih buat legalitasnya gitu. Dan untuk yang pertama tadi apa, Mas Julian? Untuk analisis gizi sebuah produk F&B. Analitas gizi ya? Oh, putus-putus tadi suaranya. Analisis gizi untuk sebuah Iya. produk F&B. Nah, Kan di Bapak mungkin itu belum tercantum analisis gizinya dan betul. sebagainya. Betul, setuju Mas, benar Mas. Itu saya lupa memang terus terang. Karena ternyata sekarang pun itu pada saat kita menuliskan produk makanan di beltnya tuh di kotaknya itu harus wajib tuh ada tuh analisis gizinya. Jadi kayak proteinnya berapa gram, karbonnya berapa gram, kandungan lemaknya segala macam. Itu penting. Dan tadi saya bilang zaman sekarang itu udah merupakan satu, karena sekarang orang-orang zaman sekarang udah pintar semua mereka. Jadi mereka udah nggak sembarangan lagi beli produk. Kalau dilihat gizinya nggak masuk, mereka nggak akan beli gitu. Jadi itu penting. Saya bilang itu sama pentingnya dengan tadi legalitas dari perizinan gitu loh, Mas. Itu Mas. Sekali lagi boleh Pak? Nanya sekali lagi, satu poin lagi. Boleh silakan. Tapi menurut Bapak sendiri, menurut pendapat, lebih penting mana yang didahulukan dalam bisnis plan itu, marketing atau yang tadi nilai gizi ataupun mungkin perizinan, legalitas dan sebagainya? Kalau marketing jujur dulu atau legalitas? Kalau jujur saya penjualan dulu, makanya Desi bilang saya udah jualan dulu nih, sambil jualan kita paralel nih. Jadi saya sambil jualan nih, artisnya udah oke semua, kita paralel tuh. Kita ngurus halal, bikin tim halal. Kita ngurus BP POM, kita bikin tim BP POM. Jadi, karena kita harus sounding dulu produk kita laku nggak di pasaran gitu. Jadi jangan sampai semua udah komplit, pas kita dorong ke pasaran, nggak laku kan sayang juga buang-buang duit. Jadi poin pertama adalah marketing dulu kita genjot. Kita cek, misalnya kalau Menteri Kelautan dulu bilang tuh, kita cek ombak dulu. Kita cek ombak, mereka antusias, udah langsung jalan gitu. Jadi paralel nanti itu. Jadi buat halalnya paralel plus BP POM-nya juga paralel. Jadi yang pertama adalah kalau saya adalah marketingnya dulu gitu. Oke. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Next-nya. Baik, ada lagi? Oh, Pak Balijan, silakan Pak. Selamat siang, Chef Endro. Selamat siang Pak Balijan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengatur ataupun istilahnya mengukur produk kita itu di lapangan itu atau di masyarakat itu mengalami increase, kenaikan atau tidak. In case misalnya ada usaha kecil-kecil lah, melalui zaman sekarang online. Nah, itu kita mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana sih produk kita ini di masyarakat begitu. Jadi artinya apakah kita akan melalui online ya kita melalui saja, artinya kita mengukurnya itu seperti bagaimana gitu. Apakah ada alat ukurnya atau formatnya begitu, Chef Endro? Oke, pertanyaan bagus nih Pak Balijan. Karena terus terang dengan saya bergabung sama 3 pemuda milenial ini nih Pak, itu mereka ternyata memang biasa di teknologi Pak ya. Jadi mereka tuh punya ada satu program sendiri Pak. Jadi mereka tuh bisa melihat Pak. Jadi bisa melihat sebenarnya nih antusiasme pasar di online seperti apa sih dengan produk yang kita punya Pak. Itu ada alatnya Pak. Saya belum tahu, mungkin saya tanya sama mereka, mungkin mereka ada, atau mungkin kita coba cari di Google aja Pak. Itu ada Pak, karena
alat itu adalah biasanya terhubung dengan tadi Pak, dengan sosmed yang kita punya, dengan marketplace yang kita punya Pak. Karena terus terang yang kita punya sekarang itu kita bisa ngupdate ke beberapa artis dengan waktu yang tepat Pak. Jadi kita pakai alatnya, mereka bisa lihat nih. Jadi kalau saya mau jujur, itu mungkin dari rekan-rekan semua berpikir bahwa wah perusahaan Chef Hendro gede juga ya, bisa meng-hire 9 artis. Itu kalau artis Pak, satu artis itu harganya sekitar 350 juta sampai 500 juta Pak, di endorse Pak. Jujur aja kita nggak bayar sama sekali Pak. Sama sekali kita nggak bayar artisnya Pak. Tapi kita sharing profit dengan mereka Pak. Coba kalau pakai logika, mereka mungkin kalau yang itu nggak mau. Tapi karena mereka, kita terangkan ke mereka, ini loh, kita ada sistemnya. Jadi yang produk kita punya itu diwajibkan dijual di online Pak. Jadi transaksinya tuh benar-benar cashless kita Pak. Jadi benar-benar transaksinya tuh pakai online. Ya, saya jadi, juga cashless, iya. Betul. Jadi kita bisa lihat nih penjualan hari ini berapa sih gitu. Jadi artisnya pun tuh bisa lihat, wah, kayak contohnya Indra Bekti. Jadi kan Indra Bekti saya bikin tuh nasi liwet Indra Bekti itu Pak. Itu pada saat dia lihat nasi liwet Indra Bekti, dia cek tuh di dashboardnya, itu kelihatan tuh, wah hari ini minggu ini penjualan baru nyampe 100 juta nih. Mesti nge-post lagi nih. Karena kemarin kita di closing di angka hampir 200 juta. Indra Bekti dapat sekitar 90 jutaan Pak, karena kita bargain sama dia di 45%. Jadi mereka langsung dapat. Jadi emang ada alat khusus tuh Pak untuk deteksi itu Pak. Dan itu bang keren banget Pak. Kita bisa tahu langsung apa namanya actual time-nya Pak gitu loh Pak. Oke, siap-siap. Oke, mantap. Gitu, Berarti ada alatnya. Artinya dari ada sisi alatnya, kita Pak. sebagai hotelier, dari kita sisi sebagai hotelier itu, misalnya tidak menggunakan alat ukur gitu, ya mungkin bisa menggunakan konvensional ya. Betul Pak. Konvensional. Ya, Oke. betul, Pak. Ya, terima kasih Chef Hendro. Sama-sama Pak Balejan. Next ya. Masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Dipersilakan. Oke. Ada lagi? Oke, sudah jelas semua? Sudah jelas, Bapak. Mungkin untuk materi dari Bapak sudah selesai. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu, Bapak. Boleh, Bu. Iya, untuk Ibu Ii, mohon bantuannya juga ya, Bu. Siap. Mohon untuk yang lainnya bisa menyalakan kamera dulu ya. Ibu Iin, Tanguy, Bu Emma, Pak Julian, Pak Rizal. Silahkan untuk on cam dulu. Ya. Oke, silahkan Bu Mahal. Oke, saya aba-abakan ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah Ibu Ii? Sudah, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hendro Sujadi atau Chef Hendro atas waktunya dan materinya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para peserta pada sesi mentoring series 2 kali ini. Saya tutup untuk mentoring series 2 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Untuk yang lainnya boleh mengisi absensi terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa cek Elsanya ya Bapak Ibu. Untuk Chef Hendro, terima kasih banyak Chef Hendro. Ya, sama-sama Ibu Lili. Yuk, terima kasih Chef Hendro. Semuanya. Sukses semua ya, jaga kesehatan. Yuk, mari. Saya kan udah. Silakan yang belum isi absensi ada di room chat. Ada di room chat, di situ linknya bisa di-copy atau bisa langsung diklik. Atau bisa langsung diklik aja, nanti itu udah tersinkron. Isi nama, NIM, dan emailnya. Nanti setelah itu sertifikatnya akan dikirimkan otomatis ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Ya, untuk yang mengikuti mata kuliah ini nanti bisa cek di Elsanya. Kalau misalkan di Elsanya ternyata tidak ada, berarti nggak apa-apa, itu berarti tidak mengambil metode modul pembelajarannya. Nah, ya. Lalu kalau misalkan ingin minta materinya,
bisa japri saya, nanti saya kirimkan materinya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kalau sudah selesai, bisa keluar dari Zoom meeting-nya. Siap. Terima kasih Pak. Saya panggil Pak Dede kali ya? Apa Pak Iya, Abi? Pak Dede aja. Iya, Pak Abi Dede. juga boleh Bu, bebas. Nanti saya Umi dong Pak. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Jadi enak. Bu, untuk Zoom Ya. UI untuk absennya di grup nggak Bu? Apa langsung di chat aja? Absensinya ada di room chat ini Bu, di Zoom meeting. Oh, tidak di grup ya? Ada di Bu. Saya kirim ulang ya. Bisa dikirim ulang di chat aja ya Bu ya? Takut keburu itu. Ini enggak Bu, di room chatnya. Ibu tinggal klik aja. Oh iya, berarti nggak ada di grup ya? Oke. Makasih ya Bu. Bu Ii, nomornya aku lupa. Siapa ya? Ibu Emma. Aku nyontek tapi burem di ininya, di dokumen media, di handphone. Aduh. Ibu Emma ya. Saya coba lihat ada nggak. Nanti yang isi yang mana sih Ki? Nanti ngisi yang mana sih Ki? Ada sandi-sandinya. Ibu Emma NIM-nya 2021 141009. Itu Ibu Emma. Copy 20 21 14 1009 ya Bu. Ya. Makasih Bu. Saya ulangi ya. 2021 141009 ya betul. Apa ada yang kesulitan? Di room chat ini di bawah, di situ bisa klik langsung yang warna birunya. Itu otomatis. Kalau sudah isi formnya, Google Formnya, silahkan untuk keluar dari Zoom meeting-nya. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sudah, mungkin untuk teman-teman yang lain? Oke. Tinggal siapa ini? Ibu Iin, sudah Ibu Iin? Pak Sutisna, sudah? Oke. Bu Iin, sudah Bu Iin? Sudah? Sudah Bu. Oke, kita keluar ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.